Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kelas 9 hari ini semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan membahas tentang bab 1. Bab 1 perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada masyarakat yang sedang melakukan kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Nah, budaya gotong royong ini merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, dari sejak dulu hingga sekarang ya, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa dibagi-bagi menjadi beberapa periode, yaitu ada masa awal kemerdekaan. Nah, ini tahun 1945 sampai 1959. Kemudian masa Orde Lama tahun 1959 hingga 1966. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Kemudian masa Reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Nah, bagaimana penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan? Nah, pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Banyak sekali ancamannya. Nah, di antaranya ini ada 3 yang besar ya. Ada pemberontakan DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kemudian ada Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, kemudian ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Nah, kalian bisa mencari-cari sumber lain ya, membaca-baca. Pada saat itu tokoh DITII diantaranya adalah Kartosoewiryo ya. Kemudian untuk PKI itu tokoh pemberontaknya adalah Musso. Nah, setelah itu ada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama Indonesia dipimpin oleh presidennya adalah presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Dan kemudian pada masa Orde Baru pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto ya. Nah, ini pada masa Orde Baru. Nah, ada upaya untuk mengembalikan nilai Pancasila pada kemurniannya. Kemudian masih ada penyimpangan ya dalam praktiknya. Pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggar kekuasaan. Kemudian pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Nah, ini masa reformasi adalah yang kita jalani sekarang. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saja sebagai pembukaan ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.